Selamat pagi semuanya, teman-teman sekalian. Pagi, Bu. Pagi. Pagi, Oke. Bu. Iya, berharap semuanya sehat-sehat ya pagi ini ya. Kita pagi ini akan mengawali perkuliahan untuk mata kuliah Psikologi Kesehatan Mental, dan saya harap teman-teman semuanya bisa mempersiapkan diri ya. Mempersiapkan sinyalnya, mempersiapkan fisiknya, mempersiapkan psikisnya juga ya. Karena siapa tahu nanti ternyata setelah belajar psikologi kesehatan mental, teman-teman jadi bisa lebih melihat dirinya nih. Oh, ternyata saya secara psikis seperti ini ya, gitu ya. Jadi siap fisik dan siap psikis gitu ya. Oke, untuk pertemuan pertama ini saya akan berkenalan dulu. Nama panjang saya Ratna Yunita Setiani Subarjo. Nah, teman-teman bisa panggil saya nanti dengan Bu Nita gitu ya. Tapi ada beberapa orang juga yang memanggil saya dengan Bu Ratna. Tapi saya lebih suka atau ya karena nama panggilan dari kecil, jadi saya lebih suka dipanggil Bu Nita. Saya berasal dari Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Ada yang dari Sumatera Selatan? Halo, tunjuk tangan. Ada, Bu. Ada ya. Oke. Iya, kalau ketemu teman sedaerah, walaupun mungkin hanya lewat Zoom tuh rasanya gimana gitu ya. Jadi semakin menambah spirit yang bisa meningkatkan imun kita ya. Nah, terus walaupun begitu, saya lahirnya tetap di Sumatera sih, cuman besarnya saya di Jawa ya. Makanya saya dibilang Pujakesuma, putri Jawa kelahiran Sumatera. Mungkin ada yang senasib juga seperti itu ya. Nah, terus saya membawakan mata kuliah psikologi kesehatan mental dan saya sebagai leadernya ya. Nanti saya akan tim teaching dengan Bu Zahro Farisna. Nanti teman-teman akan berkenalan sendiri dengan Bu Zahro mungkin di mata kuliah yang lain ketika beliau menjadi lead-nya atau ketuanya gitu ya. Nah, supaya lebih mengenal tentang apa sih mata kuliah psikologi kesehatan mental, saya izin share screen ya, teman-teman. Saya akan menyampaikan RPS-nya nih, supaya teman-teman lebih tahu nih tentang apa itu kesehatan mental atau mata kuliah psikologi kesehatan mental. Ini ya. Jadi nanti akan diampu oleh saya dan Bu Zahro, kemudian koordinatornya atau lead-nya tadi itu adalah saya gitu ya. Nah, terus apa sih yang mau dicapai? Dalam setiap mata kuliah tentu akan ada yang akan dicapai. Ibaratnya teman-teman kalau mau kemanapun itu kan pasti punya tujuan ya. Mau kuliah di psikologi Unisa misalnya kan punya tujuan ya pengen jadi apa gitu, atau kuliah memilih psikologi itu kan pasti ada tujuannya pengen jadi apa. Inde keluar rumah mau kemana itu kan pasti ada tujuan gitu ya. Nah, jadi di sini akan ada beberapa tujuan dari mata kuliah ini teman-teman. Pertama adalah teman-teman bisa menguasai tentang konsep kesehatan mental. Kemudian juga teman-teman punya bisa kerjasama nih nanti, terus punya kepedulian terhadap masyarakat. Karena nanti kalau udah kita punya ilmunya, kalau nggak ditularkan kepada orang lain atau masyarakat, maka ilmunya jadi kurang berguna kan. Terus kemudian teman-teman juga bisa menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan nih. Karena siapapun kita wajib untuk punya nilai-nilai kemanusiaan dalam diri kita ya. Nah, terus nanti teman-teman akan belajar secara khususnya, capaian secara khususnya, teman-teman akan tahu nih definisi kesehatan mental, teori-teorinya, kemudian apa yang dilakukan untuk mencapai kesehatan mental, bagaimana asesmennya, membuat resume. Resume itu apa? Ada yang tahu? Rangkuman, Bu. Ya, betul. Jadi nanti harapannya ketika sudah belajar tentang teori kesehatan mental, teman-teman bisa bikin rangkuman sendiri, versinya teman-teman gitu ya. Oh, ternyata kesehatan mental tuh ada tokohnya, misalnya ada Maslow, kemudian ada Peirce, dan lain sebagainya. Nah, itu teman-teman akan ngerti. Oh, Maslow itu dia punya konsep aktualisasi diri. Oh, Peirce itu dia punya konsep apa lagi, kayak gitu ya. Oke, terus yang lainnya teman-teman jadi bisa nih ngebedain antara orang yang sehat mental dan orang yang abnormal gitu. Pada mata kuliah yang lain nanti teman-teman akan belajar tentang abnormal ya.
Kemudian teman-teman jadi tahu nih, oh ternyata orang yang tidak sehat mental itu ada penyebabnya. Jadi nggak begitu aja misalnya kita bisa bilang orang ini nggak sehat mental, tapi ternyata ada penyebabnya. Nah yang terakhir adalah teman-teman jadi ngerti apa itu orang yang punya masalah kesehatan mental atau orang yang punya gangguan kesehatan mental atau kesehatan jiwa. Nah nanti akan jadi tahu semuanya ya. Nah sekarang kita akan ngerti apa itu yang akan dipelajari secara utuh, deskripsi singkatnya. Jadi kira-kira nanti di dalamnya kita akan ngerti orang yang sehat mental tadi seperti apa, terus kita bedain dengan orang yang secara fisik, secara psikisnya, dia ternyata tidak sehat secara mentalnya. Nah, nanti walaupun psikisnya yang kena ya, kan psikologi nih kita belajar tentang psikis nih. Walaupun psikis yang kena, ternyata nanti bisa berefek ke fisiknya juga kena loh. Fisiknya juga sakit loh, kayak gitu ya. Nah, terus nanti mata kuliah ini akan bersinggungan nih dengan mata kuliah yang lain. Tadi udah saya sebut ya, teman-teman ya. Ada mata kuliah abnormal. Kemudian ada mata kuliah klinis. Ada mata kuliah psikologi kepribadian. Kenapa harus punya wawasan dulu dengan mata kuliah itu? Karena ketika teman-teman belajar tentang orang yang sehat mental, teman-teman udah tahu macam-macamnya, kita itu punya kepribadiannya sendiri-sendiri. Kemudian nanti secara klinis kita jadi ngerti, oh ternyata di dalam kesehatan mental itu pembagiannya nanti ada banyak. Nah kemudian kok bisa orang disebut abnormal seperti apa? Akhirnya kita bisa mengkotakkan bahwa, oh ternyata kalau sehat mental itu yang begini, ternyata kalau misalnya kita dianggapnya nggak normal atau abnormal, itu begini cirinya. Jadi nanti kita bisa bedain ya. Nah, materi pembahasannya ini ya, teman-teman ya. Jadi pertama, nanti hari ini yang akan kita pelajari adalah pengertian tentang sehat mental itu. Pengertiannya, sejarahnya, seluk-beluknya, kenapa muncul konsep kesehatan mental. Kemudian yang kedua, karakteristik orang yang sehat mental. Baru kemudian kita pelajari teori-teorinya mulai tokoh-tokohnya ya. Tadi saya sebut salah satunya kan ada Maslow ya. Di situ kita mulai belajar dari Allport dulu, kemudian dari Rogers, kemudian dari Fromm, Maslow, Jung, Frankl, Peirce, dan akhirnya kita akan belajar gangguan kesehatan mental, kemudian kesehatan mental komunitas. Karena kita ada di tengah lingkungan, maka kita juga harus punya konsep kesehatan mental komunitas ya. Nah, kemudian kita juga harus punya pemahaman tentang mekanisme pertahanan diri dan kodrat kesehatan psikologis. Jadi untuk bisa nanti kita punya kemampuan untuk menjaga kesehatan mental kita, kita harus punya pengetahuan tentang mekanisme pertahanan diri kita. Baru yang terakhir adalah strategi coping ya. Apa itu coping? Teman-teman masih ingat mungkin di mata kuliah psikologi klinis? Ada yang masih ingat? Apa sih coping itu gitu? Oke, siapa aja boleh menjawab ya? Silakan. Ada yang masih ingat? Ya, gimana Haira? Coping itu penyelesaian gitu bukan Bunda? Iya, semacam itu ya. Jadi coping itu adalah apa yang bisa kita lakukan supaya tidak terjadi sesuatu yang nanti arahnya menjadi masalah atau gangguan. Jadi coping itu kayak penyelesaiannya gitu ya. Nah, itu sangat individual, makanya kita harus punya konsep kepribadian tadi ya, psikologi kepribadian gitu. Nah, terus nanti untuk buku-bukunya gimana? Kalau untuk buku-buku sebetulnya tidak wajib punya ya. Sebenarnya menyimak kuliah pun cukup. Tetapi kalau teman-teman nanti bisa memiliki bukunya, tentu dalam pembelajaran nanti akan bisa lebih memudahkan. Yang pertama itu adalah buku psikologi pertumbuhan ya. Ini penerbitnya adalah Canisius. Dan kemudian yang kedua adalah Taking Care of Yourself and Your Family. Nah, ini buku asing ya. Agak susah sih untuk dicari, tapi kalau teman-teman dapat itu akan lebih baik ya. Kemudian yang ketiga adalah buku ajar psikiatri. Kenapa ada psikiatri juga di sini? Buku ajar psikiatri diperlukan karena nanti nih karakteristik mental sehat, kesehatan mental komunitas, mekanisme pertahanan diri itu sebagiannya materinya ada di buku ini. Gitu ya, teman-teman sekalian. Nah, modelnya nanti seperti apa pembelajarannya nanti akan
Karena kita ada di kondisi pandemi COVID, maka kita akan melakukan pembelajaran melalui online Zoom. Begitu. Kecuali nanti ada kebijakan sendiri dari kampus, mungkin kita akan blended, kita akan bisa ketemu offline, tetapi mungkin dengan protokol kesehatan yang ketat. Begitu ya, teman-teman sekalian. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, yuk sama-sama kita berdoa supaya nanti pembelajaran ini menjadi berkah dan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua ya. Baik, berdoa masing-masing, silakan berdoa sendiri-sendiri di dalam hati ya. Baik, selanjutnya, nah ini dalam setiap pembelajaran saya biasanya menyelipkan ada sebuah pesan ya. Harapannya dari pertemuan ini nanti teman-teman punya satu konsep dan semangat gitu. Jadi pesan hikmah hari ini adalah hiduplah untuk memberi sebanyak-banyaknya bagi orang lain. Bukan menerima sebanyak-banyaknya dari orang lain. Kalau kita memberi kepada orang lain, maka sebetulnya yang akan memanen kita sendiri nantinya ya. Nah, harapannya salah satunya adalah ilmu yang didapatkan hari ini nanti juga bisa bermanfaat untuk orang lain. Nih, kita mulai ke materi tentang pengertian kesehatan mental. Jadi, kesehatan mental itu berasal dari kata mental hygiene ya. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani ya, teman-teman sekalian. Psike, siapa pernah mendengar sebelumnya? Ada yang pernah mendengar mungkin? Psike gitu. Atau mungkin di Mataf gitu ya. Biasanya kalau di awal Mataf itu akan ada lagu-lagu yang berkaitan dengan psike. Jadi dulu kalau waktu Mataf-Mataf awal dulu, misalnya ada lagu seperti ini ya. Come along my friend, come along with me. I want to go to find my way in psychology. Psy. Psychology, psychology. I want to go to find my way in psychology gitu. Jadi psycho atau psike. Nah, psike itu artinya adalah psikis ya. Jadi kalau ditarik kesimpulan, sebetulnya kesehatan mental itu adalah sesuatu yang diarahkan terhadap psikisnya, mentalnya gitu. Jadi kalau teman-teman kita yang di bidang kesehatan, itu mereka lebih banyak ngurusin yang fisik. Seperti apa misalnya dokter, perawat, kemudian fisioterapis, itu yang diurusin fisik. Fisioterapis yang diurusin fisiknya apa? Lebih ke otot ya. Jadi kalau misalnya mungkin di kepala gitu ya, tegang banget, kepalanya pusing, terus suka tensinya naik, terus kemudian tiba-tiba tremor. Nah, itu secara fisik itu bisa dibantu oleh fisioterapis, nanti diberikan penanganan fisioterapis. Tetapi kalau secara kesehatan mental, kita akan kulik-kulik, kita akan cari tahu apa yang terjadi dengan psikisnya. Kok sampai dia ngerasa pusing banget ya kepalanya gitu ya. Nah, sehat itu adalah kondisi yang sempurna ya, nggak ada keluhan. Ina misalnya, Ina ketika merasa bahwa dirinya sehat, berarti suhu tubuhnya normal, ya nggak? Ini kan sekarang kita kondisi COVID nih. Seringkali teman-teman kemanapun itu dicek kan ya, berapa suhu tubuh. Oh, maksimal 37 derajat. Berarti 37 derajat Celcius dianggapnya adalah kita sehat normal. Oh, tekanan darahnya nih. Tekanan darahnya maksimal 120. Lebih dari itu, teman-teman dianggapnya ada keluhan gitu. Karena tidak sesuai dengan garis batas sebetulnya 100 sampai 120 itu dianggapnya normal, tapi di atas itu atau kurang dari itu berarti tidak normal gitu. Itu kalau secara fisik. Nah, tapi seharusnya sehat itu tidak hanya diartikan secara fisik. Karena ada istilah no health without mental health. Nggak ada kesehatan tanpa kesehatan jiwa. Orang kalau kita sakit secara fisik, orang langsung bisa ngerti. Oh, suhu tubuhnya tinggi. Oh, dia marah-marah terus. Nah, berarti mungkin secara fisik tensinya naik gitu kan ya. Tapi kalau orang tidak sehat psikis, belum tentu semua orang tahu. Misalnya nih, Ram gitu ya misalnya. Ram tuh sebenarnya sekarang walaupun ikut kuliah dia masih bisa senyum-senyum, sebetulnya hatinya lagi luka misalnya gitu ya. Siapa yang tahu kalau Ram itu lagi ngerasain hatinya luka? Apalagi di Zoom kayak gini ya, kita kan nggak pernah ngerti ya.
Yang dirasain apa teman-teman? Bahkan ketemu tatap muka aja seolah-olah dari tadi senyum-senyum aja, padahal dia lagi hatinya tuh lagi mungkin nggak karuan gitu. Nah, tidak semua orang bisa langsung ngerti bahwa orang lain itu mereka secara psikis mungkin tidak sehat mental gitu. Nah, makanya itu yang akan kita pelajari di sini ya. Kemudian, kenapa orang bisa sehat mentalnya dan tidak? Karena di situ ada penyebabnya ya, ada stresor. Stresor itu artinya yang menyebabkan kita stres. Salah satu hal yang membuat kita tidak sehat mental adalah stres yang berkepanjangan. Masih ingat ya, stres itu apa ya? Jadi kalau individu merasa tertekan, itu berarti dia mengalami yang namanya stres. Kenapa bisa muncul stres? Kita setiap hari ini tentu menghadapi masalah kan? Masalah kita itu bermacam-macam. Nah, masalah itu apakah bisa kita selesaikan atau tidak? Kalau masalah itu bisa kita selesaikan, dia akan menjadi stres yang baik sebetulnya. Eustress, karena dari masalah itu kita berusaha untuk keluar dari masalah. Dia mendatangkan sesuatu yang menurut kita, wah aku bisa selesaikan masalah ini. Kita seneng banget, kita dapat reward-nya gitu. Tapi kalau misalnya masalah itu justru membuat kita menjadi tertekan, sampai kemudian mungkin kita jadi suka suuzon sama orang, marah-marah nggak karuan, sampai nggak bisa tidur, kepalanya pusing. Nah, berarti stresnya itu justru akan menjadi distres ya. Distres itu adalah stres yang mengakibatkan hal yang negatif. Nah, kalau itu kemudian kita ditumpuk terus, distresnya tuh ditumpuk terus, lama-lama dia akan menjadi sebuah gangguan. Gitu ya. Oke. Nah, konsepnya orang-orang zaman dahulu, ya karena keterbatasan pengetahuan yang mereka miliki ya, teman-teman sekalian, mereka itu, betul tadi yang disampaikan teman-teman sekalian ya, jadi dikiranya kalau orang yang mengalami gangguan jiwa pada zaman itu, dikiranya mereka itu kerasukan. Kita tahu ya, orang-orang yang kerasukan itu seperti apa perilakunya kan? Dia ngomong sendiri, dia juga bisa menyerang orang lain, menyakiti orang lain, kemudian melakukan sesuatu yang tidak wajar, tidak normal seperti orang lain pada umumnya. Kemudian dia juga bisa ngamuk-ngamuk gak jelas. Dia bisa melakukan sesuatu yang menurut orang normal tuh nggak mungkin, tapi dia mungkin, kayak gitu kan. Nah, yang terjadi adalah ini ya, orang-orang tadi kan akhirnya dipersepsi akan mengganggu orang lain. Nah, supaya nggak mengganggu orang lain karena dikiranya tadi kerasukan. Kerasukan itu apa sih? Ada roh jahat ya yang masuk ke dalam tubuhnya. Nah, kalau udah ada roh jahat masuk ke dalam tubuhnya, karena tadi yang diganggu adalah perilakunya yang macam-macam, berarti orang ketika melakukan sesuatu kan diarahkannya sama apa? Pikiran, ya nggak? Iya. Pikirannya mengarahkan perilakunya gitu. Sama kayak kalian mau makan. Mau makan tuh kan tangannya yang memasukkan sesuatu ke dalam mulut. Yang mempengaruhi apa? Pikirannya di sini kan, di dalam otaknya. Nah, sehingga di sini orang tuh merasa bahwa roh yang masuk ke dalam tubuh kita tadi itu menguasai pikiran orang dengan gangguan jiwa pada zaman itu. Nah, lalu apa yang dilakukan? Maunya mengeluarkan roh jahatnya tadi dari dalam tubuh yang mengalami gangguan jiwa. Tetapi karena mereka merasa bahwa pusatnya ada di otak, maka yang dilubangin adalah otaknya. Bisa bayangkan nggak sih teman-teman? Gimana coba sakitnya ya? Gitu. Ini padahal kita kejedot aja ya. Kepala kita masih kejedok gitu kalau kata orang Jawa. Kejedok aja itu rasanya udah luar biasa ya. Apalagi ini dilubangin loh gitu. Tapi memang orang-orang dulu itu luar biasa perkasa. Ya enggak? Kalau teman-teman lihat film perang, saya perang zaman Rasulullah gitu ya. Di mana waktu itu Sayyidina Ali kan sempat ya kena panah. Tahu nggak cerita itu? Sayyidina Ali sempat kena panah. Kemudian beliau mengatakan bahwa boleh ambil busur panahku itu, tetapi aku dalam keadaan sholat. Itu luar biasa gimana khusyuknya sholatnya Sayyidina Ali gitu ya. Ketika melakukan sholat itu kemudian panahnya itu diambil. Jadi sholat itu bisa jadi salah satu relaksasi yang bisa membuat orang tidak begitu merasa sakit. Ibaratnya seperti itu ya.
Nah, artinya adalah bahwa ini balik lagi pada konsep orang zaman dahulu gitu. Ini kan yang terjadi di Yunani nih, yang dilubangin kepala ini. Harapannya tadi keluar roh jahatnya gitu. Nah, sehingga yang dilakukan adalah melubangi kepala dengan sebuah alat ya. Kalau di sini kan digambarkan di sini ada kayak palu gitu ya. Dan tidak dikasih apapun, nggak ada biusnya. Jadi rasanya ya orang zaman dulu mungkin karena lebih kuat ya daripada orang sekarang. Nah, inilah yang dinamakan dengan trepanation. Jadi caranya masih dengan cara-cara yang kuno. Nah, kalau kita lihat, ini ya seperti tadi yang saya sampaikan, ya memang dikiranya itu adalah roh jahat. Dia akan mengganggu manusia, sehingga harus dikeluarkan dengan cara yang sebenarnya bisa membunuh orangnya. Kan kalau kepala kita dilubangin langsung tek, misalnya itu langsung kena saraf di mana itu adalah pusatnya pernafasan kita, ya udah langsung hilang nyawa kita gitu ya. Tapi itu yang terjadi zaman dulu. Nah, setelah ini apa yang terjadi? Ternyata orang-orang dengan gangguan jiwa pada masa itu, selain mereka dikira kerasukan, mereka juga ternyata menjadi tempat hiburan ya. Jadi raja-raja dan permaisuri zaman dulu menempatkan orang-orang dengan gangguan jiwa ini di gua, di satu tempat yang dimana di situ nggak ada sinar matahari, kemudian mereka ditempatkan di bawahnya. Terus apa yang terjadi? Nanti kalau mereka pengen lihat hiburan, itu raja permaisuri itu kemudian masuk ke dalam gua itu melihat perilakunya orang-orang dengan gangguan jiwa tadi. Seperti itu sangat tidak bermoral ya pada zaman itu gitu. Nah, makanya kita bersyukur nih sekarang ini yang menjadi tugasnya teman-teman sekalian nih yang masuk ke prodi psikologi. Teman-teman punya tugas mulia, pertama teman-teman mengenali dulu apa itu kesehatan mental. Setelah nanti teman-teman ngerti, teman-teman bisa menjaga untuk dirinya sendiri dan orang lain. Harapannya seperti itu ya. Oke. Nih kita langsung ke sini ya. Ini. Jadi dalam konsep kesehatan mental itu kita mengenal ada 3 hal ya teman-teman ya. Yang punya orang tua di bidang kesehatan pasti nggak asing dengan yang namanya preventif, terapeutik, dan kuratif. Apa itu preventif? Preventif adalah pencegahan, Bu. Pencegahan, betul. Ya, artinya di situ kita melakukan psikoedukasi, kemudian kampanye-kampanye kesehatan jiwa. Kalau teman-teman tahu sekarang tuh banyak macamnya ya. Ada aplikasi misalnya Relief. Pernah ngerti? Atau ada IG di situ dikasih judul Relief. Atau kemudian ada Unalayot dan lain sebagainya, banyak sekali sekarang macamnya. Nah, mereka kan biasanya nanti akan bikin flyer ya, yang isinya sebetulnya psikoedukasi, ajakan untuk punya konsep hidup sehat secara mental. Misalnya apa? Kalau kamu udah mulai sendiri, kalau kamu udah mulai ngerasa bahwa kamu nggak berguna, kalau kamu udah mulai ngerasa bahwa kamu yang paling sengsara sedunia, kalau kamu udah ngerasa bahwa kamu nggak punya teman-teman yang bisa dipercaya, jangan-jangan kamu tuh udah mulai depresi deh. Misalnya kayak gitu. Terus apa yang harus dilakukan? Nah, di situ kan sebetulnya satu upaya preventif karena supaya kita ngerti nih, oh gejalanya seperti ini ya. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, terus setelahnya apa yang harus kita lakukan? Maka ya harus diterapi. Dengan cara apa? Ada intervensinya, ada penanganannya. Lalu kemudian baru usaha kuratif ya. Untuk bisa, kalau memang tidak bisa dibantu oleh diri sendiri, sudah nggak bisa diupayakan untuk kita tadi udah kenal gejala-gejalanya, kita coba untuk mengatasi sendiri udah nggak bisa, coba curhat ke temennya, malah mungkin temennya ngember gitu ya. Ada nggak yang ngalamin gitu? Berharap temennya bisa jadi temen curhat, tapi ternyata temennya ini entah sengaja atau tidak gitu menceritakan ke orang lain, jadinya masalahnya malah meluas. Nah, kalau udah ngerasa kayak gitu, ya udah datang ke profesional, harus secara kuratif, ke psikolog, ke konselor, kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, nah selanjutnya ini adalah konsep hidup sehat menurut WHO. Kalau menurut WHO berarti konsep hidup sehat itu adalah sehat secara
fisik, psikis, sosial, dan spiritual ya. Oke. Jadi di sini 1 fisik, 2 psikis, kemudian yang ketiga sosial, yang keempat spiritual. Jadi materi hari ini untuk kita sampai pada konsep sehat. Tadi sudah kita pelajari tentang bagaimana sejarah kesehatan mental sampai kita tahu oh orang yang sehat mentalnya itu ciri-cirinya apa. Kalau menurut WHO ciri-cirinya apa. Lalu harus bagaimana gitu ya. Baik, ada pertanyaan sampai di sini? Belum, Bun. Belum. Ada yang lain mungkin yang ingin bertanya? Haira? Yuni? Clara? Nggak ada? Kalau nggak ada pertanyaan, berarti mungkin sudah jelas semua ya. Baik, teman-teman sekalian ya. Silakan kalau mau melanjutkan aktivitas. Sekali lagi makasih banyak buat semuanya ya. Allah yang membalas kebaikannya teman-teman karena berkat teman-teman sehat-sehat selalu ya semuanya ya. Bunda tutup ya. Jaga kesehatan semuanya, semangat kuat, kita jaga kita ya. Pokoknya saling doa, saling support gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.